Di tengah pemukiman RW 10 Kelurahan Purbayan, ada sebuah kisah sederhana namun penuh makna. Pak Barit, seorang warga yang memanfaatkan ternak ayam bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai solusi pengelolaan sampah organik. Melalui ayam-ayamnya, sisa makanan yang biasanya menjadi sampah dapat dimanfaatkan, sehingga lingkungan lebih bersih, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Kira seberapa banyak sampah organik yang dihasilin tiap hari Pak di peternakan atau di yang Bapak itu ini? Kalau dari rumah tangga saya pribadi nggak begitu banyak, tapi memang awal dari saya memelihara ayam itu kan keluhan kanan kiri tentang pas kita ada darurat sampah di beberapa tahun yang lalu, itu kesulitan untuk buang sampah. Jadi saya berusaha untuk memberikan solusi, kita kasih kandang untuk buang sampah yang organik untuk sisa rumah tangga. Ada yang sisa nasi, sisa sayur. Dan saya juga waktu itu melihat sendiri ketika tetangga itu buang sampah sisa nasi, sisa sayur itu buang sembarangan, itu yang pesta bukan ayam, tapi banyak tikus yang pesta di situ. Berawal dari itu saya mikir, wah ini kok tikusnya makin merajalela Kak seperti ini. Terus saya juga punya ayam itu, alhamdulillah ada beberapa keluarga, sini ada 1, 2, 3, 4, 5 keluarga yang sering buang sampah sisa nasi, sisa sayur ke sini. Jadi ini juga satu efisiensi pakan ya. Saya jangan memberi makan, walaupun sudah ada makan itu, saya tetap kasih makan ayam saya dengan bekatul, dengan fermentasi, jadi tidak mengganggu bau kotoran ayamnya. Iya Pak, berarti jenis sampah organik yang paling banyak muncul dari kegiatan Bapak kayak sisa makanan gitu ya Pak ya? Sisa makanan, sisa sayur, sayuran, potongan sayur-sayur itu. Dan daun-daun yang biasanya cuma dibuang, kayak tadi daun singkong yang biasanya cuma ditaruh, dibuang dan dikering, dan itu saya taruh di kandang, nanti sampai sore udah habis itu. Kira-kira yang dari sampah organik itu Pak, itu dikelola lagi seperti apa untuk bisa menjadi makanan atau langsung kasih gitu Pak? Kalau dari yang organik itu ada beberapa yang bisa langsung dikasihkan ke ayam, tapi ada juga yang harus diproses. Seperti yang tadi ampas kedelai itu kalau dikasih ke ayam nggak begitu suka. Tapi kalau kita fermentasikan, kita campur dengan bekatul, itu ayam menjadi lebih lahap untuk makan. Jadi mungkin vitaminnya juga lebih tambah, rasanya juga ada mungkin lain. Karena baunya kan jadi kayak tape gitu. Iya. Terus ini masuk ke pemanfaatan dan pengolahan ya Pak ya. Jadi kotoran ayam kira-kira di sini bisa jadi pupuk kompos atau pupuk cair gitu nggak Pak? Kalau kotoran ayam, saya setting tempat tidur untuk tidur ayam itu di kandang ada satu lokasi tersendiri, tadi sudah kelihatan di situ, khusus untuk membuang sampah daun bercampur dengan kotoran ayam. Jadi kita keluarkan sudah dalam bentuk, sudah jadi kompos. Kita tinggal saring, atau nanti kalau kita yang ada agak lebih besar lagi, lebih keras lagi, biasanya kita fermentasi lagi dengan E4 untuk jadi kompos yang E4 pertanian gitu, untuk jadi kompos yang lebih halus lagi. Jadi sudah beberapa kali, 2-3 kali panen ya kita. Dan itu kelihatan di sini, singkongnya sudah kelihatan lebih subur, karena di bawahnya itu sampah daun semua, kompos semua. Dari situ sampai sana itu, kemarin saya buat untuk tempat itu sisa-sisa daun dan komposnya tak campur di situ. Berarti emang rata-ratanya udah jadi pupuk sendiri itu ya Pak, yang di daun itu? Iya, yang di kandang yang bercampur dengan kotoran itu sudah jadi, langsung bisa diaplikasikan. Tanpa ada prosesnya gitu ya Pak ya? Tapi apa ada alternatif lain Pak untuk sampah organik ini, bukan hanya untuk ayam kira-kira? Biasanya yang sampah organik ini, karena saya ada maggot juga, maka saya bercampur dengan untuk
saya bagi untuk maggot juga. Tapi maggot saya pilih biar tidak terlalu bau. Nah, kalau kita sembarang ngasih makanan ke maggot, biasanya baunya itu agak menyengat. Misalnya sisa-sisa sayuran yang agak aromanya gimana gitu, nanti efeknya ke kita baunya sampai kemana-mana. Tapi Bapak apa pernah bekerja sama dengan pihak luar gitu Pak? Alhamdulillah belum, tapi ada teman yang dia di aktivis lingkungan hidup itu juga kadang sering ke sini untuk sharing untuk penanganan sampah. Kayak kemarin juga ada beliau juga sempat sharing bagaimana mengolah sampah organik tapi yang bercampur. Ada yang masih limbah beracun, limbah dan lain, tapi bercampur dengan sampah plastik. Itu saya sempat sebenarnya sharing, dan ada di sana juga di pengolahan itu ada kendala untuk itu bagusnya untuk apa, atau dibuat untuk pakan ayam atau pakan ternak lainnya atau maggot, atau buat kompos. Makanya kemarin solusinya untuk organik yang campuran itu lebih baik untuk ke kompos, karena resiko untuk ke ternak biasanya ternaknya yang nggak kuat. Jadi ternaknya mati. Terus manfaat yang dirasakan dari pengolahan sampah organik ini bagi peternakan gitu Pak, entah ekonomi, entah lingkungan, entah kesehatan ayam gitu, kira-kira apa Pak? Ya alhamdulillah, kalau manfaatnya kita lihat sendiri, ayamnya kalau kita kasih makan dengan makanan tambahan yang sifatnya protein tinggi, kayak saya ada maggot itu, telur ayamnya lebih rutin dan lebih mungkin dikatakan lebih berkualitas sih, karena dari bentuknya sama isinya, sama kandungannya itu rasanya berbeda. Dan saya juga alhamdulillah dari 20 ekor ayam betina itu rata-rata sehari ada 12-15 butir telur. Jadi kalau kita hitung-hitungan ekonomi itu kan, kalau kita jual aja sehari satu butir itu 2.000, maka sehari bisa dapat sekitar 30.000. Padahal dari pakan sendiri, saya dari pakan itu untuk 23 ekor ayam dengan 3 bejantan itu kan rata-rata saya beli bekatul itu Sabtu Minggu 7 kilo, berarti satu hari kan 1 kilo, tambah dengan tambah-tambahan dari tetangga tadi kan, rata-rata saya ngasih makan bekatulnya cuma 1 kilo sehari, padahal sekilo cuma 3.000. Jadi ya hitungannya kan masih, kalau hitungan ekonominya masih untung, ya masih untung. Karena kasus-kasus yang sudah itu ayam yang hanya dikasih pakan untuk pakan yang pabrikan, pakan beli itu semua nggak jadi untung karena pakannya mahal. Gitu. Terus kira-kira ada kendala terbesar dalam mengolah sampah organik di peternakan itu apa Pak? Kalau alhamdulillah selama ini tidak ada kendala yang berarti, cuman kadang kalau mungkin ya kita nggak berharap ya, kadang ya belum berharap untuk keterlambatan, karena ada yang pas nggak buang, ada yang nggak buang, itu kan kita jadi makannya kan kita jadi telat gitu kan makan. Biasanya satu hari itu sekali, ternyata ada sore ya nggak ada yang nggak buang, berarti kita harus ngasih lagi gitu Pak. Dan itu sebenarnya bukan kendala, itu memang semua risiko pasti ada kan. Tapi kira-kira dari pengolahan sampah organik yang ada di peternakan ini Pak, itu kira-kira membantu mengurangi bau atau pencemaran lingkungan sekitar nggak ya? Sangat Mas, sangat membantu, karena hampir jangan lihat di sini hampir tidak ada sampah yang sampai membusuk. Jadi sebelum busuk udah habis gitu kan. Jadi kalau kayak pakai nggak ada ayam numpuk itu busuk, nanti tikus yang masuk dengan gitu. Alhamdulillah sejak ada ayam ini tikusnya berkurang, sampah yang taruh sampah organik yang sembarangan itu kan sudah nggak ada lagi, lebih aman. Tapi ya dari Bapak ada rencana buat ningkatin pemanfaatan sampah organik ini nggak Pak untuk kedepannya? Untuk kedepannya, karena saya sifatnya ini bukan pokok ya, ini sambilan, jadi ini sudah sangat mencukupi untuk lingkungan saya, keluarga saya terutama, untuk lingkungan sekitar itu sudah bisa mengatasi sampah yang ada. Jadi mungkin ini bisa jadi semacam percontohan, kalau ada
warga lain yang mau ikut seperti itu juga nggak masalah. Jadi kita bukan berebut sampah rumah tangga, tapi silakan siapa yang mau buat, silakan yang punya sampah atau di tangga sekitarnya, tidak harus selalu ke tempat saya buangnya, bisa ke tempat lain yang punya ayam juga. Tapi kira-kira bentuk dukungan yang dibutuhin sama bapaknya untuk peternakan apa ya, Pak? Sebenarnya kalau ini tidak terlalu banyak kebutuhan yang pokok ya. Cuman kita karena saya tidak menetaskan ayam, mungkin faktornya kita harus regenerasi setiap sekian bulan tertentu, atau 3 bulan atau 4 bulan kita harus regenerasi ayam yang biar telurnya bisa lebih stabil. Karena selama ini untuk ayam yang usia di atas 1 tahun itu biasanya telurnya agak berkurang kuantitasnya gitu. Kadang yang 1 hari tiap hari bertelur, kadang 2 hari jadi telurnya 2 hari sekali. Cuman masalahnya cuman untuk pembibitan gitu. Berarti yang regenerasi ayam tuh beli lagi, Pak, Iya, ayamnya? saya biasanya pesan ke teman yang misalnya di bulan ini sudah saatnya sebenarnya. Saya pesan ada anak enggak gitu misalnya gitu. Ini belum tak pesan. Inovasi yang dilakukan Pak Barit menunjukkan bahwa menjaga lingkungan tidak selalu membutuhkan teknologi canggih. Cukup dengan kesadaran dan aksi nyata dari setiap individu. Sampah organik bisa diolah menjadi manfaat, lingkungan pun lebih sehat, dan masyarakat ikut merasakan hasilnya. Mari kita jadikan langkah Pak Barit sebagai inspirasi untuk bersama-sama menciptakan kampung yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Take me back to the place where the water's blue and green, where the sky meets the river that comes rushing through the trees. The wilderness has all of me, it's waiting at my door. Take me back to the Banun. Assalamualaikum. Pak Jamil niki bagi-bagi. Oh, biasanya kita nggih. Matur sangat nuwun Mas Barit. Dapat bagian terus. Amin. Nggih, matur nuwun sampai pun barokai. Barokah. Nggih. Nggih, ini sangat bermanfaat nggih tempatnya Mas Barit itu. Jadinya mengurangi sampah yang ada di tempat saya. Yaitu soalnya saya kan jual makanan, yaitu kan ada bonggol wortel, bonggol kopi sama sisa itu loh, potongan-potongan dari loncang. Nah itu tempatnya Mas Barit itu pitiknya alhamdulillah mau, jadinya sangat mengurangi sampah yang ada di tempat saya. Dan saya kan juga jualan dadar sari pisang, nah itu kan kulit pisangnya itu sangat banyak, lah itu bisa untuk makan. Ayamnya suka banget. Suka sekali. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bu. Dan saya sering dapat ini Telur. dari Pak Barit, ya. Alhamdulillah. Aduh, assalamualaikum. Salam. Nun Mbak Sri. Niki yang si icip-icip ikan. Oh, nggih. Ayame. Nggih. Terus mending. Nggih. Terima kasih ya Bu ya. Matur nuwun Mas Barit niki napa kula Nggih. Mas Barit ngingah ayam wonten manfaate kula saged ngucal napa sisa-sisa makanan niki mendina kula keberan rezeki. Amin. Matur nuwun. Terima kasih. Oke.